Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, Maret 2020. Tanggalnya saya lupa. Maklum karena saya biasa kerja malam. Alhamdulillah, di tanah Gimhae, Gyeongsangnam-do, Korea Selatan ini, pada siang hari ini kita bisa bermuajah bertemu dengan Kang Ustadz kita, Ustadz Syahabuddin dari Masjid Al-Barokah Gimhae. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimanapun sampean kita berada, dalam menghadapi situasi sekarang ini yang kita sekarang, khususnya di tanah Korea ini, kita sedang mengalami epidemi COVID-19, coronavirus. Sementara kita orang muslim biasa bareng berjamaah mengadakan perkumpulan, pengajian, tazkirah dan lain sebagainya. Di situasi seperti ini, pemerintah Korea khususnya itu membatasi perkumpulan orang jamaah maksimal 10 ke atas dibatasi. Bukan hanya menimpa kita kaum muslimin di masjid musola, tetapi gereja hampir semua, tempat ibadah, kuil semua ditutup. Dan imbasnya ke kita, umumnya kaum muslimin di tanah air Indonesia dan seluruh dunia, momen-momen Isra Mi'raj, nanti Rajaban, Ramadan, Idul Fitri itu berkumpul dengan berbagai macam jamaah dari berbagai macam etnis, sosial, latar belakang. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana baiknya kita, Kang Ustadz? Apakah kita merasa sangat sedih sekali menghadapi situasi ini? Karena biasanya kita jamaah banyak orang, banyak untuk salaman, tadzkirah dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi dengan situasi yang seperti ini agar kita tetap semangat, ghirah Islam kita tetap semangat dalam menghadapi situasi yang serba tidak tentu sekarang ini. Apakah ini bagian dari ciri mendekati hari kiamat, atau karena memang dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga kita sekarang ini menghadapi situasi-situasi sulit di mana dakwah Islam seperti dibatasi oleh manusia dengan tentara coronavirus ini yang datang. Demikian dari saya, Kang Ustadz. Monggo Kang Ustadz kasih kita pencerahan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa menghirup udara segar meskipun dengan keterbatasan, baik keterbatasan gerak maupun keterbatasan lingkup kita. Tapi satu hal, apapun yang menimpa kita, apapun baik itu musibah, penyakit, apapun itu jenisnya, jangan lupa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik setiap musibah yang kita hadapi pun, yang kita terima, kenikmatan Allah jauh lebih besar dibandingkan musibah yang kita alami. Pertama-tama, memang COVID-19 ini sekarang sedang menjadi selebritis di mana-mana, terutama di belahan dunia kita sekarang ini. Yang pertama kali adalah saya juga semuanya, Jamaah Al-Barokah khususnya, kita prihatin atas semua hal yang menimpa ini terhadap semua, baik umat Islam maupun umat manusia yang ada di dunia. Kita prihatin atas musibah ini dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah secepatnya menarik dan menghilangkan musibah ini. Kita sama-sama berdoa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya memang setelah kita berprihatin terhadap keadaan yang ada, tapi di sisi lain kita juga harus introspeksi. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita, mungkin ada yang kurang dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada yang melenceng dari garis-garis kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang harus kita introspeksi diri. Mungkin semuanya itu menimpa kita. Di sisi lain, kita juga harus melihat keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan hal baru, kenapa?
Karena kita sebagai orang beriman, Allah sudah menggambarkan betapa musibah yang ada di dunia ini sudah pernah ada dan sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita, umat Nabi Muhammad SAW, dan terutama umat dunia yang sekarang menghuni bumi ini. Zaman dahulu sudah ada wabah virus, sudah ada zaman dahulu. Hanya saja mungkin zaman belum secanggih sekarang ini sehingga belum bisa menentukan ini virus apa. Akan tetapi keadaan serupa sudah ada pada zaman dahulu. Karenanya kita sebagai umat yang beriman, yang pertama kali adalah kita lihat semuanya. Kalau semuanya itu sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, kenapa kita tidak berintrospeksi? Kenapa kita tidak koreksi diri? Mungkin semuanya itu ada sesuatu yang salah di antara kita, ada sistem yang salah yang kita lakukan sehingga semuanya ini terjadi. Maka ayat yang relevan dalam hal ini adalah kita introspeksi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita lihat apa yang telah lampau terjadi, apa yang dulu pernah terjadi, maka kita lakukan semuanya itu untuk melihat ke arah yang ke depan yang lebih baik, yaitu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kita di Korea ini sudah hampir 1 bulan ya, Kang Mondo. Dari tanggal 28 sampai sekarang ini, bulan Maret ini, akhir bulan Maret, kita semuanya terbatasi. Gerak-gerik kita juga terbatasi dengan keadaan. Karena pemerintah Korea juga membatasi semuanya ini. Satu hal tujuannya adalah untuk kita sedang berperang melawan COVID-19 ini. Di sisi lain, kita mungkin juga ingin melaksanakan kebebasan beribadah di masjid, berkumpul bersama, bersilaturahim, mengadakan kajian. Tapi di sisi lain, ada hal yang memang ingin diusung oleh pemerintah, yaitu apa? Al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan umat yang lebih banyak lagi. Maka tidak pandang bulu, mau gereja, masjid, semuanya tutup untuk beroperasi. Maka kita selaku umat Islam, terutama di wilayah Gimhae dan di Korea Selatan ini, kita dukung kebijakan ini dengan sepenuhnya, karena ini punya misi yang baik, misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan bagaimana Korea Selatan ini terbebas dari COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sudah hampir sebulan ini sudah menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, di mana korban sudah mengalami penurunan dan juga yang sembuh juga semakin banyak. Mudah-mudahan ini sudah ada mandat lagi dalam 15 hari ke depan. Kita memang dituntut untuk bersabar, karena 15 hari ke depan belum bisa untuk membuka masjid karena memang ini masa-masa pemulihan. Maka kita dukung semuanya ini dalam rangka adalah kemanusiaan. Di sini ada kemaslahatan, kita dukung penuh. Nah, meskipun mungkin secara hati nurani kita, mungkin jamaah sekalian yang biasa ke masjid akan mengalami rasa ketidakenakan ataupun rasa kurang karena biasa jamaah di masjid. Akan tetapi ingat, Rasulullah SAW begitu perhatiannya kepada umatnya, memperjuangkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doanya Rasulullah menyampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, Tuhan kami, jangan kau bebani kami, umat-umatku ini juga, beban yang berat sebagaimana beban yang telah engkau bebankan kepada orang-orang atau umat sebelum kami. Itu Rasulullah memperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan, idza maridal abdu, apabila seseorang hamba mengalami sebuah penyakit atau dalam keadaan sakit, au safara atau dalam keadaan bepergian, sehingga sakit itu atau bepergian itu menghalanginya untuk beribadah sebagaimana biasanya dia beribadah, ataupun menghalanginya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Maka kutibalahu mithlu ma ya'malu muqiman sahihan, maka Allah akan mencatat pahalanya baginya sebagaimana
dia dalam keadaan sehat sebagaimana dia dalam keadaan mukim waktu itu. Maka kita yang biasanya berjamaah tapi hati kita terpaut, pingin berjamaah ke masjid, pingin melakukannya itu, pingin menempuh jarak yang jauh ke masjid, tapi keadaan tidak memungkinkan, insya Allah Allah akan catat pahala Anda meskipun berjamaah ataupun sholat di rumah, pahala Anda sebagaimana Anda sholat berjamaah atau Anda menempuh perjalanan ke masjid itu, karena keadaan tidak memungkinkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita tanamkan dalam hati. Harus ada persatuan. Kalau memang itu adalah sebuah kemaslahatan yang besar, maka harus kita dukung. Pesan kita juga ini untuk umat Islam, bukan hanya umat Islam tapi seluruh warga Indonesia. Kita harus punya satu kata dengan pemerintah, kita dukung kebijakan itu semuanya. Kenapa? Karena di situ ada sebuah kemaslahatan. Ulama sudah berfatwa, negara sudah mengeluarkan aturan, maka sebagai rakyat kita dukung. Kita nggak bisa mempersembahkan apa yang terbaik, tapi kita persembahkan dukungan kita dengan melaksanakan apa yang sudah difatwakan, apa yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Maka insya Allah itu adalah menjadi kontribusi kita sebagai umat untuk dalam rangka membasmi ataupun ikut serta membasmi COVID-19 ini. Maka bersabar dan bersyukur itu adalah kunci utama buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimanapun berada, dalam keadaan apapun, kita tetap menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersabar atas musibah ini, sambil kita koreksi, sambil kita introspeksi. Mungkin ada yang salah dari kita, mungkin ada sesuatu hal yang membuat Allah murka, atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat lingkungan kita ini yang membuat Allah murka dan kita diam tidak ambil tindakan. Bisa jadi karena kenapa? Azab Allah akan datang terkadang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa saja, tapi menimpa orang-orang yang di sekitarnya juga. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap azab atau hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan pandai untuk mempelajari, pandai untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami dan dialami oleh orang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti Ramadan kita bisa bersua kembali dan masjid bisa dibuka dalam keadaan sebagaimana sedia kala. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz atas penjelasannya. Berarti intinya kita harus saat sekarang adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya, juga pada pemerintah sekarang, pemerintah yang kita berada sekarang di mana. Mudah-mudahan epidemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan dengan adanya musibah ini, dosa-dosa kita, kemaksiatan yang pernah kita alami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan bisa berkumpul lagi, bermuajahah seperti hari-hari yang lalu, berjamaah tanpa adanya halangan penutupan masjid dan penutupan tempat-tempat umum. Terima kasih Kang Ustadz atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsira, khairan jasa. Demikian dari saya, pengurus Al Barokah Kimhe, Gyeongsang Namdo, Korea Selatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.